Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Lusius Marianto. Saya mahasiswa STI Gentiaras. Sebentar lagi saya akan diwawancarai mengenai strategi perubahan diri untuk memasuki era new normal dengan menggunakan teori PUAC atau PDCA. Selamat menyaksikan. Jungle. Di mana ruangannya ya? Katanya di ruangan sebelah sini. Kalau aku udah keliling 3 kali aku loh. Keliling di sini nyari Pak Musius. Di mana ruangannya? Jebelin banget. A few moments later. Oh itu. Sekarang ada Pak Musius. Yuk kita tanya-tanya mengenai POAC. Sip. Lanjut. Halo. Siapa ya? Oh, ibu yang mau wawancari saya. Perkenalkan, nama saya Pak Lusius. Ibu sendiri dengan siapa? Halo Pak Lusius. Perkenalkan, nama saya Pak Lusia. Anda siap diwawancarai? Oh, Ibu Pak Lusia. Ayo mari Bu, duduk. Saya juga sudah siap untuk diwawancarai. Oke, terima kasih. Oh gitu. Ngomong-ngomong, Pak Lusius, kamu kok gatel banget sih ya? Namanya siapa lagi? Oke. Jadi begini nak, Pak Lusius. Kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Anda mengenai strategi perubahan diri untuk memasuki era new normal dengan menggunakan teori POAC atau PDCA. Nah, itu. Lalu pertanyaannya saya, bagaimana sih cara Anda untuk mengawali strategi perubahan diri dalam diri Anda? Karena saya masih bingung mengenai itu. Mungkin Dik Marianto bisa membantu saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda untuk memasuki new normal seperti sekarang ini? Kalau cara saya untuk menyambut new era seperti sekarang ini, saya pertama-tama menyiapkan diri. Menurut saya menyiapkan diri itu hal yang paling penting, karena menyiapkan diri sendiri juga hal yang paling pokok, karena menyiapkan diri juga salah satu cara untuk yang membantu pemerintah untuk era new normal seperti sekarang ini. Saya selalu menyiapkan diri saya untuk agar lebih baik. Nah itu. Lalu juga yang kedua, cara saya yaitu support dari orang tua. Support dari orang tua adalah hal yang paling penting bagi saya. Karena dengan support orang tua, saya bisa semakin semangat, saya bisa semakin tekun dalam menjalani perkuliahan dan menyambut new era seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga itu fasilitas. Fasilitas yang saya siapkan yaitu buku-buku yang menurut saya berguna bagi saya, seperti kamus bahasa Inggris. Lalu juga saya selalu menggunakan laptop untuk kepentingan perkuliahan seperti sekarang ini memasuki new normal. Yaitu itulah 3 hal yang saya persiapkan. Pertama itu mempersiapkan diri, yang kedua support orang tua, yang ketiga itu fasilitas.
Itu saja jawaban dari saya mengenai cara-caranya. Jawaban Anda bagus-bagus sekali. Tadi 3 cara ya. Pertama, mempersiapkan diri. Yang kedua, support orang tua. Yang ketiga itu fasilitas gitu ya. Oh, jadi seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, target memasuki new normal dengan menggunakan POS itu gimana sih? Kan itu ada planning, ada organizing, ada actualizing, ada actuating. Nah, itu bagaimana sih cara-caranya? Mungkin Pak Nusius bisa menjelaskan lebih detail lagi. Lalu apa sih cita-cita yang akan dicapai di new normal seperti sekarang ini? Sepertinya menarik sekali, Pak Nusius. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk manusia. Pertanyaan yang kedua, target memasuki era new normal dengan menggunakan metode POAC. Nah, sekarang kita akan melihat apa aja sih POAC itu. POAC itu ada P-nya itu ada planning, O itu organizing, lalu yang A itu actuating, yang terakhir itu C, controlling. Nah, dari situ saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang P, yaitu planning. Planning saya yaitu ada 2. Yang pertama itu menguasai public speaking, karena menurut saya public speaking itu juga perlu bagi saya, dan saya sungguh-sungguh memerlukan public speaking agar diri saya semakin percaya diri dan semakin lebih baik lagi dalam menjalani new normal seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, planning saya yaitu menguasai bahasa Inggris. Menguasai bahasa Inggris menurut saya karena tuntutan zaman sekarang itu bahasa Inggris juga dituntut untuk bisa, setiap orang itu bisa berbahasa Inggris. Nah, dari situ saya juga ingin mengacu diri saya untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, itu adalah 2 planning saya. Lalu kita akan masuk ke organizing. Organizing yang saya lakukan yang pertama itu mencari sumber public speaking di YouTube. Nah, disitulah cara belajar saya. Di YouTube sekarang banyak sekali orang-orang itu mensupport atau mendukung gerakan mahasiswa agar para mahasiswa itu dapat terbantu dengan baik. Contohnya dengan YouTube. Cara saya belajar dengan YouTube agar saya juga mencari sumber-sumber yang saya butuhkan, dan saya juga perlu melihat pengalaman orang yang melakukan public speaking. Lalu yang kedua, mencari pemahaman public speaking lewat e-book. Saya ini hobinya membaca. Nah, salah satu hobi saya itu baca. Saya juga mencari tips dan trik public speaking. Memahami public speaking di e-book menurut saya juga menarik ya, karena sekarang ini tanpa e-book manusia itu nggak bisa. Memang sih kalau e-book itu mempermudah ya, memang sangat-sangat mempermudah, itu saya akui, dan saya juga terbantu untuk bisa lewat e-book itu. Lalu juga saya membuat jadwal belajar bahasa Inggris dan menghafalkan vocab. Nah, itu adalah cara saya untuk mengorganisasi diri saya agar saya bisa belajar bahasa Inggris itu. Lalu juga saya belajar bahasa Inggris dengan tekun. Saya menekuni bahasa Inggris, saya membaca berita-berita bahasa Inggris lewat e-book atau lewat browsing. Saya coba-coba mencari
news dari sana. Lalu juga saya mencari kosakata yang saya tidak tahu. Misalnya saya jalan-jalan, saya itu menemui kotak sampah. Di sana juga saya mengaktualisasikan bahasa Inggris saya, tapi saya tidak tahu apa itu kotak sampah. Dari situ saya juga mencari apa itu vocab dari kotak sampah. Lalu juga saya membaca buku bahasa Inggris. Selain tadi saya sudah menyebutkan bahwa saya membaca koran bahasa Inggris, tapi juga saya tidak lupa untuk membaca buku-buku yang berbahasa Inggris, karena dari sana saya bisa membaca dengan lancar dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir, ini adalah cara yang paling baik dan cara yang paling saya sukai, yaitu menonton film yang berbahasa Inggris tanpa subtitle. Nah, di situ saya emang bingung sih apa yang diomongkan, tapi dari sana saya juga belajar untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang dikatakan. Nah, dari sana saya juga bisa belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, walau terkadang juga susah sih. Nah, itu adalah organizing. Lalu actualizing. Dalam aktualis saya yang pertama itu tentunya melatih public speaking setiap hari, minimal 30 menit per hari. Itu cara saya, ya latihan berbicara di depan kaca, terus ngomong-ngomong seperti wawancara normal gitu. Itu adalah cara saya melatih public speaking. Lalu yang kedua itu saya membaca referensi di e-book mengenai public speaking, itu 30 menit per hari. Wah, sepertinya saya sangat kesusahan dalam hal ini, tapi saya akan coba menekuni membaca referensi yang ada di e-book. Lalu juga saya menghafalkan vocabulary satu hari itu sekitar 20. Setiap hari saya menghafalkan 20 vocab bahasa Inggris. Saya hafalkan dari tidur nanti malam. Saya akan note textbook itulah. Saya belajar dari sana. Lalu yang terakhir itu ya menonton film tadi itu. 1 minggu saya menargetkan 2 film berbahasa Inggris tanpa subtitle. Nah, itu aktualisasi dari saya. Lalu yang terakhir adalah controlling. Nah, public speaking di depan keluarga dan teman-teman yang saya temui dan meminta pendapat mengenai public speaking itu adalah cara saya untuk meminta pendapat, dan saya mengaplikasikannya di depan keluarga dan teman-teman yang saya temui. Lalu berbahasa Inggris, saya mencoba berbicara bahasa Inggris dengan dosen berbahasa Inggris ya di kampus, dan meminta pendapat mengenai bahasa yang telah saya pelajari oleh dosen yang saya bicara itu. Nah, itu adalah controlling dari saya. Semoga jawaban saya ini membuat Anda semakin paham ya. Nah, itu aja sih jawaban dari saya mengenai strategi perubahan diri untuk memasuki new normal dengan menggunakan POAC. Semoga ya bermanfaat ya. Oke, itu adalah jawaban saya. Terima kasih. Wah, jawabannya bagus banget jawabanmu, nak Papnesius. Gitu. Jadi seperti itu strategi Anda untuk perubahan diri dalam memasuki new normal dengan menggunakan metode POAC. Wah,
aku jadi pengen ikut-ikutan loh, bagaimana sih cara-cara saya untuk belajar berubah, bukan berubah jadi Power Rangers ya, tapi berubah untuk diri saya sendiri, untuk agar saya sendiri semangat. Oke. Dari situ juga saya semakin paham. Terima kasih. Udah ganteng, pinter. Ya. Nah, Anda semua semoga tertarik dengan video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau Anda sudah like, komen, bagus, ini sangat sekali. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih. Dah.